Pi Network's blockchain governance. Decentralized Real World Explained. With J-Coin. Apa yang terjadi jika komunitas memiliki kekuatan penuh untuk membentuk masa depan sebuah platform? Bayangkan dunia di mana setiap keputusan besar diambil secara demokratis, tanpa kendali dari pihak pusat. Inilah esensi dari tata kelola terdesentralisasi, sebuah revolusi dalam cara kita membangun dan mengelola komunitas. Blockchain telah membuka pintu bagi inovasi besar, termasuk pendekatan baru terhadap pengambilan keputusan. Salah satu aspek paling revolusioner adalah tata kelola terdesentralisasi, di mana kekuatan tidak lagi dimonopoli oleh segelintir pihak, melainkan tersebar di tangan pengguna di seluruh dunia. Di tengah perkembangan ini, Pi Network hadir sebagai contoh menarik. Dengan visinya untuk menciptakan ekosistem berbasis komunitas yang demokratis dan transparan, Pi Network mengandalkan tata kelola terdesentralisasi untuk membangun masa depannya. Tapi, apa sebenarnya tata kelola terdesentralisasi itu? Dan mengapa konsep ini begitu relevan di era blockchain yang terus berkembang? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana tata kelola terdesentralisasi diterapkan di Pi Network, keunggulan dan tantangannya, serta apa yang membuat pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Siapkan diri Anda untuk memahami masa depan blockchain yang lebih demokratis dan transparan. Let's go. I wake up to a little bit of... Apa itu tata kelola terdesentralisasi di Pi Network? Tata kelola terdesentralisasi adalah inti dari visi Pi Network dalam menciptakan ekosistem blockchain yang transparan dan berbasis komunitas. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan, memastikan bahwa tidak ada entitas tunggal yang memiliki kendali penuh atas masa depan platform. Dengan pendekatan ini, Pi Network mengedepankan 3 prinsip utama, yaitu demokrasi digital, transparansi, dan inklusivitas. Demokrasi digital memberikan kesempatan bagi setiap anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi ekosistem. Transparansi memastikan semua proses dan keputusan tercatat di blockchain, memungkinkan komunitas memverifikasi setiap langkah yang diambil. Sementara itu, inklusivitas memberdayakan semua anggota tanpa memandang latar belakang teknis mereka, untuk berkontribusi secara aktif dalam tata kelola. Sistem ini dirancang untuk terus berkembang, mengikuti pertumbuhan komunitas dan kebutuhan platform di masa depan. Di sisi lain, peran Pinode menjadi fondasi utama yang mendukung jalannya tata kelola terdesentralisasi ini. Pinode adalah perangkat komputer yang menjalankan perangkat lunak khusus untuk memastikan kelangsungan dan keamanan jaringan. Dalam prosesnya, node berfungsi untuk memvalidasi transaksi, menyimpan catatan blockchain, dan mengelola konsensus melalui algoritma yang digunakan. Hal ini memungkinkan semua perubahan atau pembaruan dalam jaringan disetujui secara kolektif. Kehadiran Pinode menjadikan pengambilan keputusan teknis lebih demokratis, karena siapapun dapat menjalankan node dan berkontribusi secara langsung pada jaringan. Selain itu, Pi Network memiliki pendekatan unik dalam tata kelolanya dengan melibatkan Dewan Pi dan komunitas pengguna. Dewan Pi adalah kelompok yang terdiri dari individu-individu dengan pemahaman mendalam tentang teknologi dan visi Pi Network. Mereka bertugas merancang pedoman tata kelola dan memastikan keberlanjutan platform. Di sisi lain, komunitas memiliki peran penting dalam memberikan masukan, mengusulkan perubahan, hingga memberikan suara dalam keputusan besar. Diskusi terbuka dan survei rutin yang melibatkan komunitas menjadi bukti nyata dari kolaborasi yang dijalankan. Kombinasi antara Dewan Pi sebagai pengarah dan komunitas sebagai pengambil keputusan, menciptakan keseimbangan yang ideal antara kepemimpinan terarah dan demokrasi berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, Pi Network tidak hanya membangun teknologi blockchain, tetapi juga membangun kepercayaan di antara anggotanya. Namun, bagaimana sistem ini menghadapi tantangan nyata di dunia kripto? Itulah yang akan kita eksplorasi lebih lanjut. Contoh dunia nyata dalam tata kelola blockchain. Tata kelola terdesentralisasi telah menjadi pilar utama dalam banyak proyek blockchain besar, dan Ethereum seringkali menjadi contoh yang relevan. Sebagai salah satu platform blockchain terkemuka, Ethereum menerapkan model tata kelola yang didasarkan pada interaksi langsung antara komunitas pengembang, pemegang token, dan pengguna. Proses pengambilan keputusan pada Ethereum berjalan melalui proposal perbaikan, yang dikenal sebagai Ethereum Improvement Proposals atau EIP, di mana komunitas dapat mengajukan, mendiskusikan, dan menyetujui perubahan yang akan diimplementasikan. Hal ini memberikan ruang untuk kolaborasi global, memastikan bahwa suara dari berbagai pihak dapat didengar. Namun, proses ini juga bergantung pada para pengembang inti Ethereum, yang seringkali bertindak sebagai penengah untuk memastikan arah teknis yang benar.
Selain itu, Decentralized Autonomous Organizations atau DAO menghadirkan model tata kelola yang lebih eksperimental dan langsung. DAO adalah organisasi berbasis blockchain yang sepenuhnya dikelola oleh kontrak pintar dan pemegang token. Tidak ada entitas pusat yang mengendalikan organisasi, sehingga semua keputusan diambil melalui pemungutan suara dari anggota komunitas. Salah satu contoh sukses adalah MakerDAO, yang mengelola stablecoin DAI. Model ini memungkinkan desentralisasi penuh, meskipun tantangan seperti konflik kepentingan di antara pemegang token atau keamanan kontrak pintar tetap menjadi perhatian. Jika dibandingkan, model tata kelola Pi Network memiliki pendekatan yang lebih hybrid. Tidak seperti Ethereum yang sangat bergantung pada teknikalitas komunitas pengembang atau DAO yang sepenuhnya otonom, Pi Network memadukan keterlibatan komunitas dengan arahan dari Dewan Pi. Sistem ini memungkinkan adanya struktur yang lebih terarah, tetapi tetap memberikan ruang bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam keputusan besar melalui diskusi terbuka, survei, atau pemungutan suara. Keunggulan utama dari tata kelola Pi Network adalah inklusivitasnya, yang dirancang untuk melibatkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Sementara Ethereum dan DAO sering membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam, tetapi Pi Network memastikan bahwa pengguna tanpa latar belakang teknis pun dapat memberikan kontribusi yang berarti. Namun, pendekatan hybrid ini juga menghadapi tantangan unik, seperti menjaga keseimbangan antara transparansi, partisipasi komunitas, dan efektivitas pengambilan keputusan. Melihat berbagai model tata kelola ini, jelas bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua. Namun, dengan mengambil pelajaran dari keberhasilan Ethereum dan DAO, serta mengadaptasi model tata kelola yang inklusif, Pi Network memiliki potensi untuk menciptakan sistem yang tidak hanya demokratis, tetapi juga efisien dan tangguh menghadapi tantangan masa depan. Pro dan kontra tata kelola terdesentralisasi. Tata kelola terdesentralisasi menghadirkan banyak manfaat yang menjadikannya model ideal dalam ekosistem blockchain. Salah satu keunggulan utamanya adalah transparansi. Semua keputusan, perubahan, dan proses dicatat di blockchain, memungkinkan komunitas untuk memverifikasi setiap langkah yang diambil. Transparansi ini membangun kepercayaan, karena pengguna tahu bahwa tidak ada pihak tunggal yang dapat mengontrol atau menyembunyikan informasi penting. Selain itu, keterlibatan komunitas adalah nilai inti dalam tata kelola terdesentralisasi. Dengan memberikan setiap anggota komunitas suara dalam pengambilan keputusan, sistem ini mempromosikan inklusivitas dan memberdayakan individu untuk merasa memiliki platform tersebut. Yang tak kalah penting, tata kelola ini menciptakan demokrasi digital, di mana keputusan didasarkan pada mayoritas suara, bukan pada kekuatan atau otoritas tunggal. Namun, di balik semua keunggulan tersebut, tata kelola terdesentralisasi juga memiliki tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kerumitan teknis. Tidak semua pengguna memiliki pemahaman mendalam tentang blockchain, sehingga mereka mungkin kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif. Selain itu, konflik kepentingan sering muncul ketika komunitas memiliki pandangan yang beragam tentang arah pengembangan platform. Perbedaan ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan atau bahkan memecah komunitas. Yang lebih berbahaya adalah risiko manipulasi komunitas, di mana individu atau kelompok dengan sumber daya lebih besar dapat memengaruhi hasil keputusan melalui pembelian suara atau penggalangan dukungan secara tidak adil. Pi Network menyadari tantangan-tantangan ini dan telah menerapkan beberapa solusi untuk mengatasinya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah model hybrid governance yang menggabungkan arahan Dewan Pi dengan masukan dari komunitas. Dengan adanya Dewan Pi, proses pengambilan keputusan dapat tetap terarah, tetapi tetap melibatkan komunitas melalui survei, diskusi, dan pemungutan suara untuk keputusan penting. Untuk mengatasi konflik kepentingan, Pi Network mengedepankan pendidikan komunitas, menyediakan sumber daya dan panduan yang membantu pengguna memahami proses tata kelola dan dampaknya. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat semua proses keputusan, membantu memastikan bahwa sistem tetap transparan dan bebas dari manipulasi. Dengan mengintegrasikan solusi-solusi ini, Pi Network berupaya memaksimalkan manfaat tata kelola terdesentralisasi sambil memitigasi risiko yang melekat. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan ekosistem, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat bagi komunitas untuk tumbuh dan berkembang bersama. Studi kasus tata kelola terdesentralisasi. Tata kelola terdesentralisasi telah menunjukkan potensi besar dalam berbagai proyek blockchain, memberikan pelajaran penting tentang bagaimana model ini dapat diterapkan secara efektif. Salah satu contoh sukses yang sering dibahas adalah Aragon, sebuah platform yang dirancang untuk mendukung pembentukan organisasi otonom terdesentralisasi, DAO. Aragon memungkinkan komunitas untuk membangun struktur organisasi, mengelola dana, dan membuat keputusan secara transparan melalui smart contract. Dengan sistem tata kelolanya,
Aragon telah menjadi alat utama bagi banyak proyek untuk mengatur dirinya sendiri tanpa memerlukan otoritas pusat. Keberhasilannya membuktikan bahwa keputusan berbasis komunitas dapat menghasilkan solusi yang efisien, inklusif, dan inovatif. Proyek DAO lainnya juga menunjukkan kekuatan tata kelola terdesentralisasi. Misalnya, MakerDAO, yang mengelola stablecoin DAI, menggunakan tata kelola terdesentralisasi untuk mengatur kebijakan moneter yang mendukung stabilitas DAI. Keputusan mengenai tingkat bunga, kolateral, dan parameter penting lainnya dibuat melalui pemungutan suara oleh pemegang token MKR. Keberhasilan MakerDAO tidak hanya menunjukkan kekuatan tata kelola terdesentralisasi dalam memastikan stabilitas ekonomi, tetapi juga bagaimana melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan strategis yang kompleks. Menariknya, konsep tata kelola terdesentralisasi ini tidak terbatas pada dunia kripto. Salah satu aplikasi menarik di luar blockchain adalah dalam bidang manajemen sumber daya di komunitas lokal. Misalnya, di beberapa daerah pedesaan, komunitas menggunakan sistem tata kelola berbasis teknologi untuk memutuskan alokasi sumber daya air dan energi secara kolektif. Keputusan ini dilakukan melalui platform digital yang memungkinkan transparansi dan partisipasi langsung dari semua anggota komunitas. Contoh lainnya adalah open source software governance, seperti yang diterapkan pada proyek Linux atau Mozilla. Komunitas pengembang di seluruh dunia berkolaborasi secara terdesentralisasi untuk mengembangkan, memelihara, dan memutuskan arah masa depan perangkat lunak. Tidak ada otoritas pusat yang mendikte keputusan, semuanya didasarkan pada konsensus komunitas. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola terdesentralisasi dapat diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk teknologi, lingkungan, dan masyarakat sipil. Dengan belajar dari studi kasus ini, P-Network dapat mengambil inspirasi untuk memperkuat model tata kelolanya sendiri. Pengalaman dari proyek seperti Aragon dan MakerDAO menunjukkan pentingnya sistem yang transparan, keterlibatan aktif komunitas, dan teknologi yang andal. Sementara itu, aplikasi di luar blockchain memberikan wawasan tentang bagaimana tata kelola terdesentralisasi dapat menjadi alat yang kuat untuk memecahkan tantangan dunia nyata di berbagai bidang. Kesimpulan dan masa depan. Tata kelola terdesentralisasi di P-Network bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang membangun ekosistem yang inklusif, transparan, dan berorientasi komunitas. Dalam upayanya untuk menjadi platform blockchain yang benar-benar demokratis, P-Network telah menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi. Masa depan tata kelola di P-Network sangat bergantung pada bagaimana komunitasnya terus berkontribusi dan berkembang bersama platform ini. Keterlibatan komunitas adalah fondasi keberhasilan jangka panjang tata kelola P-Network. Tanpa partisipasi aktif pengguna dalam memberikan suara, menjalankan node, dan mendukung inisiatif pengembangan, sistem ini tidak akan mampu mencapai potensi penuhnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota komunitas untuk memahami perannya, berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, dan membangun ekosistem yang kuat. Di masa depan, inovasi seperti integrasi teknologi baru, penguatan algoritma konsensus, dan pembelajaran dari proyek blockchain lain dapat membawa tata kelola P-Network ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara Dewan P, pengembang, dan komunitas. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Menurut Anda, apakah tata kelola terdesentralisasi merupakan model terbaik untuk blockchain seperti P-Network? Bagaimana menurut Anda, tantangan apa yang mungkin dihadapi P-Network dalam mempertahankan demokrasi digital di masa depan? Ide apa yang Anda miliki untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam tata kelola? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai pandangan Anda, karena setiap ide dapat menjadi langkah kecil untuk membangun masa depan P-Network yang lebih baik. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa informasi yang kami bagikan bermanfaat, dan bagikan dengan teman-teman Anda yang tertarik dengan dunia blockchain. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. I need to run away from this and go get off the